Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Harnesha Putri, NIM 1914040032. Saya dari jurusan Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal ujian tengah semester saya, yaitu matematika diskrit, yang diampu oleh Ibu dosen Nita Putri Utami MPD. Berikut penjelasannya. Baiklah, pembahasan soal nomor 1, yaitu pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa yang mengambil kuliah matematika diskrit, dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Jadi berapa siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Pembahasannya yaitu langkah kita. Yang pertama itu tentukan yang diketahuinya, yaitu misalkan A yaitu himpunan siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, B yaitu himpunan siswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit, dan A irisan B yaitu himpunan siswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Jadi yang ditanya yaitu A gabungan B. Berapa banyak A gabungan B? Yaitu A gabungan B dapat digunakan dengan rumus, yaitu nilai mutlak dari A ditambah nilai mutlak dari B. A ini banyak himpunan A, B ini banyak himpunan B, dikurang dengan banyaknya himpunan A irisan B, yaitu dengan menggunakan notasi A irisan B berapa nilai mutlaknya. Ya, selanjutnya hasil dari himpunan A ini 345 siswa ditambah 212 dikurang 188, hasilnya yaitu 557 dikurang 188 yaitu 369. Jadi ada sebanyak 369 siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja. Soal yang kedua yaitu tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi dengan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Penyelesaiannya, langkah kita yang pertama yaitu kita misalkan A1 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 5. A2 yaitu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 7. A3 yaitu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 11. Selanjutnya A1 irisan A2 yaitu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 5 dan 7. A1 irisan A3 yaitu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 5 dan 11. Selanjutnya yaitu A2 irisan A3 yaitu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 7 dan 11. Jadi A1 irisan A2 irisan A3 yaitu sifat bilangan dari 1 sampai dengan 1000 yang habis dibagi dengan 5, 7, dan 11. N yaitu banyak bilangan dari 1 sampai 1000, banyak bilangannya yaitu 1000 bilangan. Selanjutnya yaitu untuk mencari banyak himpunan dari A1 yaitu dengan menggunakan tanda mutlak. A1 banyaknya yaitu nilai mutlak dari 1000 dibagi dengan 5 yaitu hasilnya 200. Banyak himpunan A3 yaitu 1000 dibagi dengan 11 yaitu dapatnya 90 lebih. Jadi kita ambil 90 aja, berarti 90. Selanjutnya yaitu banyak himpunan dari A2 yaitu 1000 dibagi dengan 7. Hasilnya yaitu 142, berarti yang kita ambil 142, berarti 142 banyaknya. Selanjutnya banyak himpunan A1 irisan A2 yaitu 1000 dibagi dengan 35, hasilnya yaitu 28. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada yang banyak himpunan A1 irisan A3 yaitu 1000 dibagi dengan 55. Nilai mutlaknya dapatnya 18, berarti kita ambil 18 saja, berarti 18. Selanjutnya A2 irisan A3 yaitu 1000 dibagi dengan 77, nilai mutlaknya yaitu 12, kita ambil 12. Kita ambil yang bilangan bulatnya saja, berarti 12. Selanjutnya banyak himpunan dari A1 irisan A2 irisan A3
yaitu nilai mutlak dari 1000 dibagi dengan 385, karena 5 dikali dengan 7 dikali dengan 11 hasilnya yaitu 385. Hasilnya 2 komaan, berarti kita ambil 2. Jadi yang ditanya tadi kan A1 irisan A1 gabungan A2 gabungan A3-nya. Jadi kita cari pakai menggunakan rumus, yaitu nilai mutlak dari A1 ditambah nilai mutlak dari A2 tambah nilai mutlak dari A3 dikurang banyak himpunan dengan menggunakan tanda mutlak dari A1 irisan A2 dikurang A1 irisan A3 dikurang A2 irisan A3 ditambah nilai mutlak dari A1 irisan A2 irisan A3. Jadi kita masukkan lagi angkanya, yaitu 200 ditambah 142 ditambah 90 dikurang 28 dikurang 18 dikurang 12 tambah 2. Hasilnya itu 376 yang ini merupakan yang habis dibagi. Jadi yang di soal tadi kan yang ditanya yang tidak habis dibagi, yaitu 1000 dikurang dengan 376 ini, berarti hasilnya yaitu 624. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu tentukan banyak solusi bulat non negatif dari persamaan A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 54, yang mana A kecil dari 34, C kecil dari 44, D kecil dari 37. Jadi kita selesaikan dengan cara fungsi FPB dari permasalahan di atas, yaitu fungsi pembangkit biasa dari permasalahan di atas, yaitu A kecil dari 34, yang mana A-nya sama dengan X pangkat 0 ditambah X pangkat 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 tambah seterusnya ditambah X pangkat 33, karena ketentuan dari A-nya yaitu A kecil dari 34. Selanjutnya yaitu C kecil dari 44. C sama dengan kita mulai dari X pangkat 0 ditambah X pangkat 1 tambah X pangkat 2 tambah seterusnya tambah sampai X pangkat 43. Selanjutnya yaitu D-nya kecil dari 37, berarti D sama dengan X pangkat 0 ditambah X pangkat 1 tambah seterusnya tambah X pangkat 36. Jadi PX-nya yaitu kita kalikan A dikali dengan nilai dari A, nilai dari C, nilai dari D, mana A-nya yaitu X pangkat 0 ditambah X pangkat 1 tambah seterusnya tambah X pangkat 33 dikali dengan X pangkat 0 tambah X pangkat 1 ditambah seterusnya ditambah X pangkat 43 dikali dengan X pangkat 0 ditambah X pangkat 1 tambah X pangkat 2 tambah seterusnya tambah X pangkat 36. Jadi kita selesaikan dengan cara X pangkat 0 ini nilainya yaitu 1, berarti 1 ditambah X pangkat 1 tambah seterusnya dikali dengan 1 ditambah X pangkat 1 tambah seterusnya ditambah sampai ditambah X pangkat 43 dikali dengan 1 ditambah X pangkat 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah seterusnya tambah X pangkat 36. Jadi kita ubah bentuk yang di atas ini menjadi 1 dikurang X pangkat negatif 3. Jadi selanjutnya yaitu dengan cara menggunakan sigma, notasi sigma, yaitu sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dikali dengan kombinasi dari 3 ditambah N kurang 1 N X pangkat N terus selanjutnya yaitu sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga N tambah 2, karena 3 dikurang 1 hasilnya 2, berarti N tambah 2 kali N kombinasinya. Selanjutnya X N pangkat N tambah 0 ditambah yaitu notasi sigma dari N sama dengan 0 pangkat sampai tak hingga dikali dengan kombinasi N ditambah 2 N X pangkat N tambah 1. Selanjutnya yaitu sampai seterusnya ditambah dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga kombinasi dari N tambah 2 N X pangkat N tambah 2 ditambah sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dikali dengan N tambah 2N kombinasinya dikali dengan X pangkat N tambah 3. Begitu juga ditambah dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dikali dengan kombinasi N tambah 2N dikali dengan X
pangkat n tambah 4. Ditambah seterusnya, ditambah notasi sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dikali dengan kombinasi n tambah 2n. Selanjutnya dikali dengan x pangkat n tambah 112. Selanjutnya yaitu x karena x pangkat 54, karena tadi kan dari sini nilai A tambah B tambah C tambah D nya yaitu 54, berarti x nya yaitu pangkat 54 sama dengan x pangkat n tambah 0. Jadi 54 sama dengan n tambah 0, 54 sama dengan n nya sama dengan 54. Jadi solusinya yaitu kombinasi dari 54 ditambah 1, 54 kombinasi dari 54 tambah 1, 54, berarti kombinasi dari 55 dan 54. Jadi kombinasinya yaitu 55 faktorial per 54 faktorial dikali dengan 55 dikurang 54 faktorial. Jadi hasilnya itu 55 faktorial dibagi dengan 54 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Hasilnya yaitu 54 faktorial sama dengan 54 faktorial. Ini bisa dibagi, sama-sama dibagi, berarti hasilnya itu 55. Jadi pembahasan untuk soal nomor 3 hasilnya itu 55. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu tentukan deret Taylor dari yang pertama yaitu fx sama dengan 1/1 dikurang x, yang keduanya b sama dengan fx sama dengan 1/1 dikurang x kuadrat. Jadi penyelesaiannya untuk yang soal yang A nya fx sama dengan 1/1 dikurang x. Jadi 1/1 dikurang x ini deret Taylornya dapat kita selesaikan. Langkah pertamanya yaitu 1/1 dikurang x ini 1 sebagai u, jadi u aksennya sama dengan 0. Selanjutnya 1 dikurang x ini sebagai v, jadi v aksennya yaitu negatif 1. Selanjutnya kita masukkan nilai dari f0 nya yaitu 1/1 dikurang 0, berarti 1/1 sama dengan 1, jadi f0 nya sama dengan 1. Selanjutnya f aksen x yaitu turunan yang pertamanya kita menggunakan fungsi diferensial, yaitu untuk pengurangan, untuk pembagian yaitu turunan atau diferensial untuk pembagian yaitu u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat sama dengan u aksennya kita masukkan tadi, u aksennya nilainya 0, berarti 0 dikali dengan v itu nilainya 1 dikurang x, berarti 0 dikali dengan 1 dikurang x dikurang 1 dikali negatif 1, karena nilai dari u yaitu 1, nilai dari v aksennya yaitu negatif 1. Berarti 1 dikali negatif 1 dibagi v kuadrat, berarti v nya nilainya 1 dikurang x, berarti 1 dikurang x dikali dengan 1 dikurang x, atau 1 dikurang x dikuadratkan. Jadi hasilnya nanti dapat diselesaikan, dapat turunan v aksen x atau turunan pertama dari fx ini yaitu 1/1 dikurang x kuadrat. Jadi kita cari nilai v aksen 0, yaitu nilainya 1/1 dikurang 0 dikuadratkan, dapatnya 1/1 hasilnya, berarti 1. Jadi v aksen 0 ini nilainya itu sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk kepada yang pembahasan untuk yang langkah keduanya, yaitu kita cari nilai dari v double aksen x turunan yang keduanya, yaitu kita dapatkan dari yang turunan pertama. Jadi rumusnya sama, u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Nanti dapat hasilnya v aksen x nya yaitu 2/1 dikurang x pangkat 3. Setelah itu kita masukkan nilai 0, karena kita akan mencari v double aksen untuk nilai 0 nya, yaitu dapatnya 2, karena 2/1 dikurang 0 di pangkat 3 yaitu 2/1, hasilnya tetap 2. Selanjutnya yaitu v pangkat 3, v aksen 3 nya nih 3 kali turunan yang ketiga dari x ini yaitu u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Dapat ini u aksennya sama dengan 0 karena kita berpatokan dari turunan yang kedua tadi. Karena turunan atau diferensial dari 2 yaitu 0, sedangkan v aksen dari
1 dikurang X pangkat 3 ini yaitu 3 dikali 1 dikurang X dikuadratkan dikali dengan negatif 1. Hasilnya yaitu negatif 3. 3 kali negatif 1 negatif 3 dikali dengan 1 dikurang X pangkat 2. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dengan teliti. Dapat hasilnya yaitu turunan ketiga dari fx ini yaitu sama dengan 6/1 dikurang X pangkat 4. Jadi nilai dari nolnya yang turunan ketiga ini yang kita masukkan nilai nolnya, X-nya 0 sama dengan 6. Karena 6/1 dikurang 0 pangkat 4 berarti 6/1 dipangkatkan 4 berarti 6 dibagi 1 dapatnya 6. Selanjutnya jadi dapat kita selesaikan. Jadi deret Taylor dari fx tersebut yaitu 1/1 dikurang X sama dengan 1 dikali X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 1 dikali X pangkat 1 ditambah per 1 faktorial ditambah 2 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 6 kali X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya. Jadi hasilnya yaitu dapat kita jumlahkan. Kita selesaikan dengan penjumlahan dan perkalian, maka hasilnya yaitu fx-nya sama dengan 1 ditambah X pangkat 0 ini kan 1 berarti 1 dikali 1 berarti 1, hasilnya 1 ditambah 1 dikali dengan X pangkat 1 berarti X berarti 1 ditambah X ditambah 2 per 2 faktorial ini hasilnya 2 juga berarti 2 dibagi 2 berarti tinggal X pangkat 2 lagi berarti ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3. Kenapa bisa dapat X pangkat 3? Karena 3 faktorial ini hasilnya yaitu 6 berarti 6 dibagi dengan 6 hasilnya 1 berarti 1 dikali X pangkat 3 hasilnya X pangkat 3 berarti X pangkat 3 ditambah seterusnya. Ini merupakan deret Taylor dari fx yang 1/1 dikurang X. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan yang kedua yaitu fx sama dengan 1/1 dikurang X kuadrat. Jadi U ini 1 ini sebagai U, jadi U aksennya yaitu 0. Selanjutnya V itu nilainya itu 1 dikurang X kuadrat, jadi V aksennya yaitu negatif 2X. Jadi untuk F0-nya itu sama dengan 1 karena 1/1 dikurang 0 dikuadratkan hasilnya itu 1. Selanjutnya kita cari F aksen X. F aksen X menggunakan rumus seperti tadi yaitu rumus diferensial untuk pembagian U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Kita masukkan U-nya 0, U aksennya 0, selanjutnya V-nya yaitu 1 dikurang X kuadrat dikurang U-nya 1, V aksennya negatif 2X dibagi 1 dikurang X kuadrat dikuadratkan. Selanjutnya dapat F aksen X-nya yaitu 2X per 1 dikurang X kuadrat dikuadratkan. Jadi kita masukkan F aksen 0-nya yaitu sama dengan 0. Selanjutnya yaitu F double aksen X. Jadi kita menggunakan rumus seperti tadi yaitu U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Kita masukkan angkanya sesuai dengan yang dari turunan yang pertama tadi, F aksen X, sehingga dapat hasilnya yaitu F aksen X yaitu 6X kuadrat ditambah 2 per 1 dikurang X kuadrat dipangkatkan 3. Jadi dapat F double aksennya yang jika kita masukkan nilainya 0 hasilnya yaitu 2. Selanjutnya kita juga cari turunan yang ketiganya dari fx nih, yaitu berdasarkan nilai dari hasil F double aksen X tadi. Kita pakai rumus, kita selesaikan seperti ini jalannya. Dapat hasilnya turunan yang ketiganya yaitu 24X pangkat 3 ditambah 24X per 1 dikurang X kuadrat dipangkatkan 4 sama dengan 24X dikali X kuadrat ditambah 1 per 1 dikurang X kuadrat dipangkatkan 4, sehingga hasil dari turunan yang ketiga yang kita masukkan X-nya sama dengan 0, maka hasilnya yaitu 0. Jadi deret Taylor-nya yaitu 1 per X kuadrat sama dengan 1 dikali dengan X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 0 dikali F
pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 2 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 0 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya. Jadi hasilnya itu 1 ditambah 0 ditambah X kuadrat, karena 2 dibagi 2 faktorial hasilnya itu 1 dikali dengan X kuadrat hasilnya itu X kuadrat. Berarti 1 ditambah 0 ditambah X kuadrat ditambah 0 ditambah seterusnya, dapatnya itu 1 per 1 dikurang X kuadrat sama dengan 1 ditambah X kuadrat ditambah seterusnya. Berarti ini merupakan deret Taylornya, yaitu 1 ditambah X kuadrat ditambah seterusnya. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan yang kedua, yaitu fx sama dengan 1 per 1 dikurang X kuadrat. Jadi S1 ini sebagai U, jadi U aksennya yaitu 0. Selanjutnya V itu nilainya itu 1 dikurang X kuadrat, jadi V aksennya yaitu negatif 2X. Jadi untuk F0 nya itu sama dengan 1, karena 1 per 1 dikurang 0 dikuadratkan hasilnya itu 1. Selanjutnya kita cari F aksen X. F aksen X menggunakan rumus seperti tadi, yaitu rumus diferensial untuk pembagian U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Kita masukkan U nya 0, U aksennya 0, selanjutnya V nya yaitu 1 dikurang X kuadrat dikurang U nya 1, V aksennya negatif 2X dibagi 1 dikurang X kuadrat dikuadratkan. Selanjutnya dapat F aksen X nya yaitu 2X per 1 dikurang X kuadrat dikuadratkan. Jadi kita masukkan F aksen 0 nya yaitu sama dengan 0. Selanjutnya yaitu F double aksen X. Jadi kita menggunakan rumus seperti tadi, yaitu U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Kita masukkan angkanya sesuai dengan yang dari turunan yang pertama tadi, F aksen X, sehingga dapat hasilnya yaitu F aksen X yaitu 6X kuadrat ditambah 2 per 1 dikurang X kuadrat dipangkatkan 3. Jadi dapat F double aksennya yang jika kita masukkan nilainya 0 hasilnya yaitu 2. Selanjutnya kita juga cari turunan yang ketiganya dari fx nih, yaitu berdasarkan nilai dari hasil F double aksen X tadi. Kita pakai rumus, kita selesaikan seperti ini jalannya. Dapat hasilnya turunan yang ketiganya yaitu 24X pangkat 3 ditambah 24X per 1 dikurang X kuadrat dipangkatkan 4, sama dengan 24X dikali X kuadrat ditambah 1 per 1 dikurang X kuadrat dipangkatkan 4, sehingga hasil dari turunan yang ketiga yang kita masukkan X nya sama dengan 0, maka hasilnya yaitu 0. Jadi deret Taylornya yaitu 1 per X kuadrat sama dengan 1 dikali dengan X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 0 dikali F pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 2 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 0 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya. Jadi hasilnya itu 1 ditambah 0 ditambah X kuadrat, karena 2 dibagi 2 faktorial hasilnya itu 1 dikali dengan X kuadrat hasilnya itu X kuadrat. Berarti 1 ditambah 0 ditambah X kuadrat ditambah 0 ditambah seterusnya, dapatnya itu 1 per 1 dikurang X kuadrat sama dengan 1 ditambah X kuadrat ditambah seterusnya. Berarti ini merupakan deret Taylornya yaitu 1 ditambah X kuadrat ditambah seterusnya. Pembahasan soal nomor 8, yaitu ada berapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik atau yang sejenis atau yang sama ke dalam 5 kotak yang berbeda, sedemikian sehingga yang A-nya tidak ada kotak yang kosong. Yang kedua, yang B-nya tidak 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Jadi pembahasannya dapat diselesaikan dengan cara yang pertama itu kan tidak ada kotak yang kosong. Jadi karena tidak ada kotak yang kosong, setidaknya 1 koin dalam 1 kotak, maka PX-nya yaitu X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah seterusnya dipangkatkan 5, karena dia kan 5 kotak berbeda, karena dia dimulai dari 1
karena makanya dia dimulai dari X, bukan X pangkat 0, karena dia dimulai dari X pangkat 1. Makanya X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah seterusnya dipangkatkan 5, karena dia ada 5 kotak yang berbeda. Selanjutnya hasilnya yaitu X pangkat 5 dikali, ini bentuknya bisa dirubah menjadi 1 per 1 dikurang X dipangkatkan 5. Selanjutnya X pangkat 5 dikali dengan sigma dari R sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dikali dengan kombinasi dari 5 ditambah R dikurang 1 dikurang 1 R. Ini berarti kombinasi dari 5 ditambah R dikurang 1 R dikali dengan X R pangkat R tambah 5, karena pangkat untuk perkalian itu dijumlahkan X pangkat R X pangkat 5, berarti X R tambah 5, pangkat R tambah 5. Selanjutnya masuk ke langkah yang ini, karena dia kan tadi 89 koin, berarti X pangkat 89 sama dengan X pangkat R tambah 5, berarti 89 sama dengan R tambah 5. Dapat R nya 89 kurang 5 sama dengan 84. Sehingga banyaknya cara menempatkan 89 koin pada 5 kotak yang berbeda, sedemikian sehingga tiap kotak mendapat paling sedikit 1 koin adalah koefisiennya X pangkat 89 dalam PX, yaitu kombinasi dari 84 ditambah 4 dan 84. Karena tadi kan udah diambil 1, makanya 84 ditambah 4, karena 5 dikurang 1 dapatnya 4, berarti 84 ditambah 4 88 dan 84. Berarti kombinasi dari 88 dan 84 yaitu kombinasinya 88 faktorial per 84 faktorial kali 88 dikurang 84 faktorial. Hasilnya 88 faktorial per 84 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Hasilnya karena dia sampai 84, berarti 88 dikali 87 kali 86 kali 85 kali 84 faktorial per 84 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Ini hasilnya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya itu 24. Jadi 84 sama dengan 84 ini sama-sama bisa dibagi, hasilnya 1. Sehingga 88 ini bisa dibagi 4 dapatnya 22, 24 dibagi 4 dapatnya 6. Jadi dapat diselesaikan dengan pembagian seperti ini. Hasilnya yaitu 2.331.890. Berarti ini hasil yang untuk soal nomor 8 yang A. Selanjutnya yang B yaitu 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Jadi karena 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin, sehingga PX-nya yaitu kita mulai dari X pangkat 10, karena dia kan yang paling sedikitnya 10, berarti dimulai dari X pangkat 10 ditambah X pangkat 11 tambah X pangkat 12 sampai tak hingga, ditambah titik-titik seterusnya, dipangkatkan dengan 3 karena dia 3 kotak pertama. Selanjutnya 1 ditambah X tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah seterusnya, dipangkatkan 2. Selanjutnya kita lakukan penjumlahan, yaitu X pangkat 30, karena X pangkat 10 kali 3 kan X pangkat 30, dikali 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 tambah seterusnya, pangkatkan 3, dikali 1 ditambah X tambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 ditambah seterusnya, dipangkatkan 2. Selanjutnya jadinya X pangkat 30 kali 1 dikurang X pangkat negatif 3 kali 1 kurang X pangkat negatif 2. Karena yang ini nih sejenis, makanya kita jadikan 1, berarti 1 dikurang X dipangkatkan negatif 5, berarti X pangkat 30 kali 1 dikurang X pangkat negatif 5, karena negatif 3 ditambah negatif 2, berarti negatif 3 dikurang negatif 2, negatif 3 dikurang 2 berarti negatif 5. Selanjutnya dapat seperti ini, hasilnya X pangkat 30 dikali dengan sigma dari R sama dengan 0 sampai tak hingga, dikali dengan kombinasi dari R dikali dengan kombinasi dari 5 ditambah R dikurang 1 dan kombinasi R dikali dengan X pangkat R. Jadi hasilnya yaitu sigma dari
R sama dengan 0 sampai tak hingga dikali dengan kombinasi 5 ditambah R dikurang 1 dan R, dan kombinasi dari R, sehingga dapatnya dikali dengan X pangkat R tambah 30. Dari sini R ditambah 30, berarti X pangkat R tambah 30. Selanjutnya yaitu karena jumlah koin ada 89 koin, maka X pangkat 89 sama dengan X pangkat R tambah 30 yang tadi. Berarti dapat kita cari penjumlahannya, yaitu 89 sama dengan R ditambah 30. Berarti R sama dengan 89 dikurang 30, berarti R sama dengan 59, sehingga kombinasinya yaitu 59 ditambah 4 dan kombinasi dari 59. Karena 59 ditambah 4 ini hasilnya 63 dan 59 tetap, berarti kombinasi dari 63 dan 59 dapatnya 63 faktorial per 59 faktorial dikali dengan 63 kurang 59 faktorial, sehingga dapat hasilnya yaitu 63 faktorial per 59 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Karena 63 dikurang 59 dapatnya 4. Selanjutnya kita cari faktorialnya, yaitu 63 dikali 62 dikali 61 dikali 60 dikali 59 faktorial, dan per 59 faktorial dikali dengan 24, karena 4 faktorial ini hasilnya yaitu 24. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya yaitu 24. Selanjutnya 59 bisa dibagi dengan 59, sama-sama bisa dibagi 59, hasilnya 1. Berarti 59 dibagi 59 faktorial, 59 faktorial sama-sama dibagi, hasilnya 1. Selanjutnya 60 dibagi dengan 24, sama-sama bisa dibagi 4, berarti 60 dibagi dengan 4 hasilnya 15. Terus 24 dibagi dengan 4 hasilnya 6. Selanjutnya berarti 63 kali 62 kali 61 kali 15 per 6. Hasilnya yaitu dapatnya 3.573.950 dibagi dengan 6, hasilnya 595.665. Ini hasilnya yang untuk yang soal nomor 8B. Pembahasan soal nomor yang 9, soal terakhir, yaitu tentukan banyak cara menempatkan N orang berbeda ke dalam 80 kamar yang berbeda. Sedemikian sehingga yang pertama itu tentukan tiap kamar berisi paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang. Yang B-nya tidak ada kamar yang kosong. Jadi dapat kita selesaikan. Yang A-nya, karena tiap kamar berisi paling sedikit 1 dan paling banyak 2 orang, maka fungsi pembangkit adalah PX-nya yaitu sama dengan X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial dikali dengan pangkat 80, karena dia ada 80 kamar yang berbeda. Selanjutnya akan dicari koefisien dari X pangkat N per N faktorial dari dalam PX untuk mendapatkan banyaknya cara penempatan N orang yang berbeda ke dalam 80 kamar yang berbeda, sehingga PX-nya yaitu sama dengan X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial dipangkatkan 80. Selanjutnya yaitu X dikali 1 ditambah X per 2 faktorial. Kita rubah bentuknya karena nanti X dikali 1 hasilnya juga X, dan X dikali X hasilnya X kuadrat. Selanjutnya dipangkatkan 80. Selanjutnya kita jadikan dia X pangkat 80, X pangkat 80 kita pisah satu-satu, dan 1 ditambah X per 2 faktorial dipangkatkan 80. Selanjutnya sama dengan X pangkat 80 dikali dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, dikali dengan kombinasi 80 dan K, dikali dengan X, dikali dengan kombinasi X dan 2 faktorial dipangkatkan K. Selanjutnya langkah selanjutnya yaitu X pangkat 80 dikali dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga, dikali dengan kombinasi 80 dan K, dikali dengan kombinasi X pangkat K dan kombinasi 2 pangkat K. Selanjutnya yaitu
kombinasi selanjutnya sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga dikali dengan kombinasi 80 dan K dikali dengan 1 per 2 pangkat K dikali dengan X pangkat K tambah 80. Nah, di sini nanti bisa dilanjutkan lagi penjumlahannya dan perkalian. Nah, selanjutnya sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga dikali dengan kombinasi 80 dan K dikali 1 per 2 pangkat K dikali dengan 1 dikali X pangkat K tambah 80. 1 ini gunanya nanti pas di sini, pas di langkah selanjutnya untuk mempermudahkan mencari jawabannya. Jadi sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga dan kombinasi 80 dan K dikali dengan 1 per 2 pangkat K dikali 1 ini tadi ini yang di atas nih bisa dijadikan hasilnya itu sama dengan K tambah 80 faktorial per K ditambah 80 faktorial hasilnya 1 dikali dengan X pangkat K ditambah 80 yang ini. Nah, selanjutnya sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga dikali dengan kombinasi 80 dan K dikali dengan 1 per 2 pangkat K dikali K tambah 80 faktorial dikali X pangkat K tambah 80 per K tambah 80 faktorial. Jadi setelah kita yang dapat segini tadi, langkah yang selanjutnya sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga dikali dengan 80 dikali dengan kombinasi 80 dan K dikali 1 per 2 pangkat K dikali K tambah 80 faktorial per 2 pangkat K kali dengan K dikali dengan X pangkat K tambah 80 per K tambah 80 faktorial. Jadi banyaknya cara penempatan objek yang berbeda koefisien X pangkat N per N faktorial dalam PX, maka dari persamaan PX yang terakhir diperoleh untuk nilai dari X pangkat K tambah 80 per K tambah 80 faktorial, yaitu diperolehnya yaitu N sama dengan K tambah 80 atau K sama dengan N dikurang 80, K sama dengan N dikurang 80, K sama dengan N dikurang 80 yang ini, sehingga persamaan PX berubah menjadi sigma dari N dikurang 80 sama dengan 0 sampai tak hingga dikali dengan kombinasi 80 dan N dikurang 80 dikali N faktorial per 2 pangkat N dikurang 80 dikali X pangkat N per N faktorial, sehingga sigma dari N sama dengan 80 sampai tak hingga dikali dengan kombinasi 80 dan N dikurang 80 dikali dengan N faktorial per 2 pangkat N dikurang 80 dikali dengan X pangkat N per N faktorial. Jadi banyaknya cara menempatkan N orang yang berbeda adalah yang ini. Yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu sigma dari N sama dengan 80 sampai tak hingga dikali dengan kombinasi 80 dan N dikurang 80 dikali N faktorial per 2 pangkat N dikurang 80. Ini hasilnya. Selanjutnya yang B, tidak ada kamar yang kosong, maka fungsi pembangkitnya yaitu PX nya sama dengan X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya dipangkatkan 80 karena tadi kan banyaknya ada 80 kamar. Selanjutnya 1 ditambah X tambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah seterusnya dikurang dengan 1 dipangkatkan 80. Selanjutnya yaitu E pangkat X dikurang 1 dipangkatkan 80. Hasil selanjutnya seperti ini deretnya, 80 barisannya deretnya yaitu 8 kombinasi 80 dan 0 E pangkat 80X dikurang kombinasi N dan 1 E pangkat 79 karena berkurang 1 berarti 79X ditambah negatif 1 pangkat K dikali 80K dikali E pangkat X dikali 80 kurang K ditambah seterusnya ditambah negatif 1 pangkat 80 dikali kombinasi 80 dan 80. Selanjutnya untuk 0
untuk K lebih besar sama dengan 0 dan K lebih kecil dari N, koefisien X pangkat N per N faktorial dalam E pangkat X kali N kurang K adalah N kurang K. Maka koefisien dari X pangkat N per N faktorial dalam PX adalah sigma dari K sama dengan 0 sampai 80 dikali dengan negatif 1 pangkat K dikali dengan 80 dikali dengan kombinasi 80 dan K dikali 80 kurang K pangkat N. Jadi banyaknya cara yang dimaksud adalah sigma dari K sama dengan 0 sampai 80 dikali dengan negatif 1 pangkat K dikali dengan kombinasi 80 dan K dikali dengan 80 dikurang K pangkat N dikali segini. Berarti jadi banyaknya cara yang dimaksud, yaitu langkah yang terakhir sama seperti yang untuk soal yang A tadi, yaitu yang dari sini hasilnya, yaitu banyaknya cara yang dimaksud. Sigma dari K sama dengan 0 sampai 80 dikali negatif 1 pangkat K dikali 80 dikali kombinasi 80 dan K dikali dengan 80 dikurang K pangkat N. Ini hasil untuk soal nomor 9 yang B.